Halo Pak. Bapak di mana? Cepat kembali. Ada mobil yang keluar dari rumah Bu Nadira. Sekarang saya sedang mengikutinya. Saya keluar dari hotel. Kirim maps-nya sekarang. Baik, Pak. Sambil fokus menyetir dan mengikuti mobil di depannya, Arya menyalakan GPS dan mengirim Google Maps pada Sagara. Nadira sudah tiba di sebuah gedung. Gedung khusus yang biasanya disewa untuk meeting atau mengadakan acara-acara spesial, seperti wedding, resepsi pernikahan, eksklusif party, dan kegiatan lainnya yang membutuhkan ruangan luas dengan kapasitas tamu undangan besar. Bu Nadira, seorang pegawai yang sudah ditugaskan untuk mengantar Nadira menyapa dengan senyuman manis. Mari saya antar. Mereka menuju ke lift. Di sini ada 3 lift. 2 lift khusus untuk pengunjung, sedangkan 1 lift khusus lantai-lantai eksklusif yang bisa diakses dengan kartu khusus. Sayang, ayo, Nadira menggenggam tangan putra kecilnya. Pegawai keamanan mentep kartu akses pada sebuah perangkat yang ditempatkan di samping pintu lift. Tempat yang biasanya digunakan untuk men-scan kartu di pintu lift disebut dengan reader kartu akses atau reader kartu pintu. Reader ini digunakan untuk membaca informasi yang terdapat pada kartu akses, seperti kartu magnetik atau kartu RFID, sehingga pengguna dapat mengakses lift atau area terbatas lainnya sesuai dengan hak akses yang diberikan oleh kartu tersebut. Sesampainya di lantai 20, pegawai itu mengantar Nadira pada sebuah ruangan, lalu undur diri untuk permisi. Saya akan menunggu Anda di ruang tunggu dekat lift. Terima kasih. Pegawai itu mengangguk dan berlalu. Menarik nafas dalam-dalam, Nadira membuka pintu. Sambil menggenggam erat tangan putranya, Nadira melangkah masuk. Setelah menutup pintu, pandangan Nadira tertuju pada sosok laki-laki berkemeja hitam yang berdiri menghadap dinding kaca, sambil memasukkan kedua tangannya ke dalam saku. Sayang, tahu paman itu? Tanya Nadira agak menunduk agar sejajar dengan putranya. Samudra menyipitkan mata. Itu. Oh, Uncle superhero. Bibir laki-laki itu menyunggingkan senyum dan berbalik badan. Sini, Hiro menundukkan badan dan merentangkan kedua tangannya. Si kecil Samudra dengan senyuman lebar nan riang melepas genggaman tangan dari mominya dan berlari menghamburkan diri memeluk Hiro. Uncle. Miss you, miss you. Miss you too. Hiro menggendong Samudra dan mencium pipinya. 1 tahun tidak bertemu kamu sudah tumbuh besar dan lumayan berat ya. Hiro menggesekkan hidung bangirnya pada hidung kecil lancip milik Samudra. Samudra terkikih. Tapi kata Momi aku tidak berat. Karena itu setiap hari Momi menggendongku. Atau Momi berbohong. Sebenarnya aku berat ya Momi. Tidak, sayang. Sama sekali tidak berat. Nadira menghampiri mereka dan tersenyum. Jujur saja, Samudra sudah mulai berat. Pertumbuhannya cukup cepat, baik dari segi fisik maupun otak. Tapi berhubung Nadira masih ingin terus menggendong putranya, Nadira sengaja tidak jujur. Seandainya Samudra tahu mominya merasa berat saat menggendongnya, Samudra pasti menolak digendong. Paman Hiro sibuk sekali ya sampai tidak punya waktu datang ke rumahku lagi. Grandpa bilang pekerjaan Paman Hiro banyak sekali. Memangnya pekerjaan Paman Hiro apa? Apa Paman bekerja di kantor seperti Momi? Terus kenapa Paman Hiro ada di sini? Paman juga mau ke Bali. Hiro menatap Nadira. Ponakan kecilku sudah mulai banyak omong sekarang. Sampai kadang aku kewalahan menjawab pertanyaannya. Pertanyaannya juga aneh-aneh. Contohnya, kenapa manusia tidak bisa terbang? Kenapa manusia tidak punya ekor seperti kerbau, ayam, domba? Bumi itu sebesar apa? Aku berharap bisa jadi raksasa dan bermain bola dengan bumi. Waktu itu aku bilang bumi itu bulat, terus si bandel ini bilang mau jadi manusia besar dan main bola pakai bumi. Kan aneh, gemes gitu. Hiro tertawa. Sekarang kamu bisa mengajukan banyak pertanyaan pada. No, aku tidak mau bertanya.
Aku mau bermain, Samudra menggeleng. Bermain apa? Bola. Mau main bola. Besok paman temani. Janji. Tidak janji, tapi paman usahakan. Pasti tidak jadi. Samudra mengerucutkan bibir membuat Hiro gemas dan mengecup pipinya. Di tengah pembicaraan mereka tiba-tiba pintu diketuk. Ada yang datang lagi? Tanya Nadira khawatir. Hiro mengangguk. Ada seseorang yang ingin aku kenalkan. Hiro menatap ke arah pintu. Masuk. Setelah instruksi itu, perlahan pintu terbuka menampilkan sosok perempuan cantik. Yang tak lain dan tak bukan adalah Sonya, adik Hiro. Dia adikku, namanya Sonya. Maaf baru memberitahu kamu soal kedatangan Sonya. Aku hanya ingin kamu mengenal adikku. Nadira mengangguk dan mengulas senyum pada Sonya. Kamu benar-benar Nadira, istri Kak Sagara yang meninggal 6 tahun yang lalu. Sonya mendekat untuk mengamati wajah Nadira lebih jelas. Kemarin saat kakaknya mengatakan Nadira masih hidup dan ingin mengenalkan padanya, Sonya tertawa. Karena saat itu, berita Nadira gempar. Nyaris semua orang percaya Nadira telah meninggal, termasuk Sonya. Tapi ternyata Nadira masih hidup. Ya, aku Nadira. Aku masih hidup berkat pertolongan kakak kamu. Syukurlah aku senang melihat kamu. Ada banyak hal yang ingin Sonya tanyakan sekarang. Apa yang sebenarnya terjadi? Di mana Nadira selama ini? Namun rasanya tidak pantas Sonya menanyakan itu. Hubungan mereka tidak sedekat itu sampai harus menanyakan hal-hal pribadi. Nanti saja, akan Sonya tanyakan pada kakaknya. Sonya mengalihkan perhatian pada Hiro dan tersenyum. Entah kepulangan Nadira hanya kebetulan atau rencana dari abangnya agar perjodohannya dengan Sagara batal. Sonya tidak tahu. Tapi yang jelas Sonya lega. Tidak perlu dijodohkan lagi dengan Sagara. Namun, di sisi lain Sonya juga sedih. Semakin lama dia menikah, semakin lama juga abangnya menikah. Kak Hiro pasti bosan mendengar ini. Tapi aku tidak akan berhenti mengucapkan terima kasih. Terima kasih atas perlindungan dan pertolongan Kak Hiro selama ini. Jika bukan karena kakak, mungkin malam itu aku sudah meninggal bersama putraku. Nadira kini tengah berbicara dengan Hiro di balkon. Sementara Sonya dan Samudra ada di dalam ruangan tengah bermain game di ponsel Sonya. Anggap saja memang belum waktunya kamu meninggal, dan Tuhan mengirimku untuk menolongmu. Jadi jangan terlalu dipikirkan. Nikmati hidup kamu yang sekarang. Nadira mengangguk. Setelah sekian tahun, akhirnya kamu kembali menginjakkan kaki di negeri ini. Apa yang membawamu kembali pulang? Bebas. Aku ingin membebaskan diri dari mereka. Bebas maksudnya bercerai. Aku ingin cerai dengan suamiku. Aku ingin memulai kehidupan baruku tanpa bayang-bayang mereka. Kakak tahu, setiap hari aku ketakutan. Takut mereka akan menemukanku, menculikku, mengambil anakku dan membunuhku. Bahkan terkadang saat aku terlalu takut, aku mengalami panik attack. Nadira tersenyum getir saat mengingat hari-hari sulit yang dialami selama 6 tahun ini karena mereka. Aku mengerti. Tidak mudah ada di posisi kamu. Tapi sekarang semua sudah berbeda. Sagara sudah berubah. Dia benar-benar mencintai kamu sekarang. Derek juga sudah menyesal. Sedangkan Pak Prayoga, diam-diam beliau juga ikut mencari kamu selama ini. Kenapa kamu tidak memberikan Sagara kesempatan lagi? Selama ini Hiro menyembunyikan Nadira di Slovakia, salah satu negara di Eropa Tengah, diasuh oleh orang Indonesia yang berkewarganegaraan sana. Bernama Antonio. Kebetulan saat itu Antonio dan istrinya sedang kehilangan anak perempuan mereka setelah kecelakaan. Hiro mengenal baik keluarga itu dan menitipkan Nadira pada mereka. Dengan koneksi yang mereka miliki, mereka menyembunyikan Nadira dan mengganti identitasnya menjadi Nana Sena El Tamiko. Demi keamanan, Hiro hanya menemui Nadira 1 tahun sekali. Kadang juga 3 kali setahun. Setiap mereka bertemu,
Saat Hiro ingin menceritakan kondisi Sagara yang hancur dan depresi, Nadira selalu menolak. Hatinya sudah terlanjur sakit sampai tidak ingin mendengar apa-apa tentang Sagara maupun keluarga mertuanya. Kak Hiro. Kakak lupa, justru kakak yang menyuruhku balas dendam. Kakak menyuruhku jangan pernah muncul lagi di depan Sagara, meskipun dia hancur sehancur-hancurnya. Karena itu adalah balasan yang setimpal atas sikapnya yang selalu meremehkanku. Iya, itu dulu sebelum aku sadar ternyata Sagara mencintai kamu sebesar itu. Selama 6 tahun, dia setia menunggu kamu. Satu-satunya orang yang percaya kamu masih hidup di tengah-tengah semua orang yang menganggap kamu sudah meninggal. Dia juga sangat setia. Tidak pernah menyentuh perempuan lain padahal dia laki-laki normal yang butuh seks. Yang paling parah, dia harus keluar masuk rumah sakit dan psikiater untuk menyembuhkan luka fisik dan batinnya. Suamimu itu masih beruntung dia tidak gila. Kak Hiro tidak perlu mengarang cerita supaya aku kembali pada Mas Gara. Jelas tidak mungkin Mas Gara gila karena aku. Memangnya aku siapa? Aku hanya istri yang tak diinginkan. Satu-satunya perempuan yang dia cintai hanyalah Cassandra. Bahkan saat kami masih menikah, mereka sering berhubungan intim di belakangku. Sudahlah, Kak. Aku tidak mau membicarakan masalah ini. Aku tetap ingin bercerai. Nadira hendak pergi namun, aku tidak mengarang cerita. Semua yang aku katakan adalah fakta. Dengarkan dulu penjelasanku atau mungkin Sagara juga ingin menjelaskan padamu, tapi kamu selalu menghindar. Jika kamu ingin benar-benar sembuh dari luka masa lalu kamu, hadapi kenyataan. Setelah itu kamu bisa putuskan, ingin tetap bersama atau bercerai. Tapi jika aku boleh memberi saran, kembalilah. Sagara sudah menunggu kamu bertahun-tahun. Aku tahu kamu masih mencintainya kan? Jangan bohongi diri kamu sendiri. Atau kamu yang akan menyesal. Penjelasan. Penjelasan seperti apa? Apa yang terjadi selama 6 tahun ini? Nadira penasaran tapi juga takut untuk mendengar. Setelah berbicara dengan Hiro dan sedikit ngobrol juga Sonya, Nadira pamit pulang. Samudra enggan berpisah dengan Uncle Hiro. Tapi syukurlah dengan bujukan Nadira akhirnya Samudra mau pulang. Sekarang di ruangan itu hanya ada Hiro dan Sonya. Kak. Sonya bangkit dari sofa, mendekati Hiro yang membelakanginya. Terima kasih, lirihnya sembari mendekat dan memeluk punggung lebar abangnya dari belakang. Kedua tangannya melingkar di perut dan kepalanya bersandar di sana. Nyaman, Sonya memejamkan mata. Untuk Hiro mengusap tangan adiknya yang melingkar di perutnya. Sudah membebaskanku dari perjodohan ini. Kamu kan yang membawa Nadira pulang. Bukan, Nadira pulang atas keinginannya sendiri. Kebetulan saja waktunya tepat dengan perjodohan kamu dan Sagara. Anggap saja semesta masih ingin menyatukan mereka. Bijak dan manis seperti biasa. Senyum Sonya terulas. Apapun yang Hiro lakukan, tidak pernah gagal membuat Sonya kagum dan terpesona. Tapi bukannya kamu mencintai Gara. Harusnya kamu bersedih dengan kedatangan Nadira, kamu tidak bisa menikah dengan laki-laki yang kamu cintai. Siapa bilang aku senang? Aku sedih. Maksudnya aku bebas dari perjodohan ini karena aku ingin mengejar cinta Kak Sagara dengan caraku sendiri bukan dijodohkan. Tapi karena istri Kak Sagara sudah kembali, ya sudah, aku berhenti. Aku akan menyimpan perasaanku untuk diriku sendiri. Sonya berharap alasannya cukup masuk akal di kepala Hiro. Bisa berhenti berpura-pura mencintainya. Kuping kakak geli kamu mengatakan mencintai Sagara. Aku memang mencintainya kok. Aku. Belum sempat Sonya menyelesaikan kalimatnya, Hiro berbalik badan sehingga sekarang posisi mereka saling berhadapan. Sesaat Sonya kelagapan, tidak siap dengan posisi sedekat ini. Sonya bisa merasakan lengan-lengan kekar dan posesif milik Hiro memeluk pinggang rampingnya, semakin kuat. Kakak sangat mengenalmu. Kamu tidak mencintainya.
Sebenarnya apa yang kamu rencanakan? Kenapa tiba-tiba kamu ingin menikah? Sonya harus mendongak agar bisa menatap wajah kakaknya. Namun ternyata jarak mereka sedekat ini. Sedikit saja Sonya bergerak maju, bibir Hiro akan menyentuh dahinya. Aku tidak merencanakan apa-apa. Aku benar-benar mencintai Kak Gaara dan ingin menikah dengannya. Sudah aku jawabkan. Sekarang lepaskan aku. Tidak akan, sebelum kamu menjawab pertanyaan kakak. Sonya benar-benar terjebak. Gugup setengah mati saat Hiro semakin merapatkan tubuh mereka. Tanpa celah. Tanpa jarak. Tanpa ruang di antara mereka. Sonya khawatir detak jantungnya yang menggila terdengar oleh kakaknya. Ring, ring. Ponsel penyelamat. Ada telepon, ucap Sonya cepat dan berusaha melepas lengan Hiro. Minggir, aku harus mengangkat panggilan itu. Minggir dulu. Kak Hiro minggir. Ih, lepasin nggak pelukannya. Kakak. Hiro terkekeh dan melepas pelukan. Akhirnya Hiro melepas pelukannya. Buru-buru Sonya menjauhi kakaknya dengan keringat dingin. Astaga, kenapa Hiro semenyebalkan itu? Kita dinner di sini. Kakak sudah siapkan reservasi untuk merayakan pembatalan perjodohan kamu. Kakak cek ulang persiapannya. Kak, aku sedih. Kak Sagara rujuk sama istrinya, kok mau dirayakan? Iya. Jawab Hiro acuh, tak acuh. Sonya hanya menggeleng-gelengkan kepala melihat kelakuan kakaknya. Duduk di sofa, Sonya meraih ponsel untuk mengecek siapa yang miskal. Ternyata nama kontak Crazy J yang menelpon, yang seketika membuat wajah Sonya menyendu. Ada juga beberapa pesan masuk juga dari orang yang sama. Crazy J, kenapa lama sekali? Kamu sengaja tidak mengangkat telepon dan membalas chatku. Berani kamu mengabaikanku. Sonya, aku sedang ada urusan penting. Ada apa? Crazy J, berkali-kali aku sudah bilang, aku adalah prioritas kamu di atas semua urusan penting. Karena aku adalah pengendali hidupmu. Jadi, jangan coba-coba memancing emosiku atau akan menyebarkan rahasia kamu. Dan detik itu juga hidup kamu akan hancur. Sonya menggigit bibir bawahnya. Sonya, iya, aku minta maaf. Aku sedang ada meeting penting dan meninggalkan ponsel. Crazy J, lain kali kamu harus lebih siap siaga bales chat aku. Sonya, iya, ada apa? Crazy J, TOF 50 JT. Sonya, minggu lalu kan sudah. Crazy J, mau aku sebarkan rahasia kamu? Sonya menghela nafas panjang. Sonya, aku TOF sekarang. Crazy J, nah gitu dong nurut. Setelah mengirim uang pada rekening Crazy J, Sonya menyandarkan punggung di sofa. Melelahkan. Selamat ulang tahun ini hidupnya seperti di neraka setelah bertemu dengan si gila J ini. Sonya tidak mau menyebut namanya karena terlalu jijik. Setibanya di lantai dasar dan pintu lift terbuka, Nadira langsung disambut dengan kehebohan Sagara. Akhirnya kamu keluar juga, Sagara lega luar biasa. Begitu juga Arya. Arya sudah dak-dikduk, khawatir salah mengikuti Nadira ke gedung ini dan Nadira pergi lagi. Bisa-bisa Sagara mencincang-cincangnya jika itu benar-benar terjadi. Om kenapa mengikuti Momi terus? Heran Samudra. Sagara mengalihkan perhatian pada putranya. Karena Dedi takut kamu dan Momi pergi lagi. Samudra dibuat bingung. Momi, kenapa om ini terus memanggil dirinya sendiri dengan panggilan Dedi seolah dia Dediku? Di rumah, Uncleyo juga sering bilang dirinya dengan Dedi, tapi Momi bilang dia bukan Dediku dan Uncleyo cuma bercanda. Apa om ini juga bercanda? Sagara berjongkok di depan Samudra. Dedi tidak bercanda. Dedi benar-benar ayah kandung kamu. Samudra semakin bingung. Momi, si kecil mendoakan kepala, menatap mominya untuk meminta penjelasan. Sementara Nadira sendiri juga bingung. Sejak awal Nadira tidak ingin Samudra bertemu dengan Sagara atau anggota keluarga yang lain.
Namun Sagara menemukan keberadaan mereka lebih cepat daripada dugaannya. Dan akhirnya, terjadilah kerumitan ini. Momi, samudera berkaca-kaca, aku anak siapa sebenarnya? Apa jangan-jangan Momi juga bukan momiku? Kenapa orang-orang dewasa suka bercanda? Aku tidak dibercandain Momi, samudera mulai berkaca-kaca. Sayang. Nadira hendak menggendong putranya. Namun Sagara lebih dulu meraihnya dalam gendongan. Sontak saja Nadira panik, takut Sagara membawa kabur putranya. Kembalikan putraku, Nadira berusaha mengambil samudera dari gendongan suami. Namun Sagara tiba-tiba menahan pergelangan tangannya, mau tidak mau membuat Nadira berhenti bergerak. Perlahan Sagara melepas cekalan tangan itu dan menyelipkan jari-jari panjangnya di jari Nadira. Digenggam erat tangan mungil itu dalam perlindungan kokoh tangannya. Sangat-sangat erat, sampai Nadira berdesir. Kamu tidak perlu takut. Aku tidak akan membawa putra kita kemanapun tanpa kamu. Sementara orang tuanya berdebar, samudera menangis semakin kencang. Dia bingung sekali sekarang. Ada banyak pertanyaan di kepalanya. Siapa orang tuanya yang sebenarnya? Apa benar yang dikatakan kakek itu Momi Nana bukan mominya? Terus sekarang omom ini juga mengaku sebagai dedinya. Aku tidak suka. Aku bingung. Karena tidak ada yang memberikan jawaban, samudera akhirnya berteriak kencang. Sayang, tenang ya, tenang. Nadira mengusap pipi putranya dan menatap lekat bola matanya, dengarkan Momi. Iya, om yang menggendong kamu ini adalah ayah kandung kamu. Dedi kamu yang sebenarnya. Nadira tidak sanggup melihat putranya menangis dan terus bertanya-tanya. Samudera juga berhak tahu siapa ayah kandungnya. Samudera berhenti menangis sejenak dan menatap wajah dedinya. Jadi, selama ini, selama 6 tahun tidak pulang, Dedi benar-benar melawan bajak laut untuk mendapatkan harta karun. Sagara tertawa dengan mata berkaca-kaca. Iya, Dedi melawan bajak laut dan mendapatkan harta karun banyak sekali. Dedi sudah menjadi kaya raya sekarang. Dedi tidak perlu pergi melaut lagi untuk mencari uang. Jadi, Dedi bisa menemani samudera 24 jam. Benarkah? Sebanyak apa harta karunnya? Aku mau lihat. Apa ada kerang besar? Apa ada mutiara? Apa ada barang milik bajak laut yang Dedi rampas? Ayo ceritakan. Ceritakan padaku bagaimana Dedi mengalahkan bajak laut. Ayo. Samudera sangat excited sampai berlonjak-lonjak digendong ayahnya. Nadira meringis. Padahal saat itu Nadira asal ceplos saja mengatakan ayah samudera seorang pelaut. Kira-kira 2 tahun yang lalu saat usia samudera baru 3 tahun, tapi samudera masih mengingat sampai sekarang. Ternyata harus sangat berhati-hati berbicara dengan anak kecil. Ingatan mereka sangat kuat. Oke, Dedi akan ceritakan perjalanan Dedi melaut mengelilingi samudera dan melawan bajak laut. Tapi sekarang kita cari makan dulu, Dedi sangat lapar. Aku juga lapar, mata samudera berbinar-binar dan menyandarkan kepala di pundak Sagara. Dadiku, aku sangat merindukan Dedi. Harusnya Dedi membawaku pergi ke laut. Aku juga ingin berpetualang bersama Dedi. Kamu terlalu kecil untuk ikut Dedi. Di laut banyak hiu dan anak kecil adalah makanan kesukaan hiu. Jadi terlalu bahaya. Mas, Nadira menggeleng. Jangan ada kebohongan lagi. Oh ya, aku baru tahu hiu suka makan anak kecil, gumam samudera sambil menepuk-nepukkan tangan kecilnya di pipi Dedi Sagara. Sagara meringis saat mendapat pelototan istrinya. Sagara membawa istrinya ke hotel untuk menikmati makan malam privat. Meja makan berbentuk persegi. Sagara dan Nadira duduk saling berhadapan sedangkan samudera duduk di sisi kiri di kursi khusus agak tinggi sehingga makan dengan nyaman. Sekarang makanan sudah tersaji dan mereka siap menikmati dinner. Ayo kita makan. Ini ada sate ayam yang sangat lembut. Sate kesukaan samudera, Nadira mengambil 2 tusuk sate dan melepaskan daging ayam di tusuknya, berjaga-jaga supaya tusuk sate tidak melukai mulut putranya.
Aku. Sagara mengangkat piringnya. Nadira menatap suaminya tak habis. Tatapan mata dan wajah galak nan cantik itu membuat Sagara terkekeh. Aku bisa sendiri, Sagara mengambil ayam dan nasi sendiri. Senyuman jahil masih terukir di wajah tampannya. Wajahnya berseri-seri bak rembulan malam yang bersinar. Ya, bagaimana tidak bahagia, malam ini dia bisa dinner bersama istri dan anaknya. Sayang, kenapa tidak dimakan? Mau menu yang lain? Nadira menatap wajah putranya yang terlihat sendu. Padahal beberapa menit yang lalu Samudra terlihat bahagia baru saja bertemu dengan dedinya. Jagoan Dedi tidak nyaman makan di sini. Mau makan restoran saja. Samudra menggeleng lalu menatap mominya dengan tatapan dalam dan lama sekali. Ada apa, sayang? Momi. Momi benar-benar momiku kan? Seketika Nadira tersentak. Lagi, Samudra menanyakan pertanyaan itu. Terhitung sudah lebih dari 10 kali, sejak Prayoga menuduh Samudra bukan putra kandungnya, Samudra terus bertanya. Nadira dengan sabar menjawab dan menjelaskan bahwa Samudra benar-benar putra kandungnya, tapi Samudra masih meragukan dirinya sendiri. Momi. Iya, sayang. Samudra anaknya Momi. Kalau begitu jangan tinggalin Samudra ya. Nadira ingin menangis rasanya. Tidak kuat melihat tatapan putranya. Iya, Momi tidak akan pernah meninggalkan Samudra. Sampai kapanpun kita akan selalu bersama-sama. Sagara diam 1000 bahasa. Ternyata ucapan papanya tadi pagi telah membekas di hati Samudra. Membuat bocah kecil ini terus kepikiran, ketakutan dan kebingungan. Takut ditinggalkan dan sendirian. Dedi. Dedi juga benar-benar dediku kan? Iya, Dedi adalah Dedi kandung Samudra. Kalau gitu janji ya, jangan pergi ke laut lagi. Jangan tinggalin Samudra sama Momi. Terus kalau misalnya Dedi mau pergi yang jauh dan lama, Dedi harus membawaku dan Momi juga. Sagara mengangguk kuat, iya, Dedi janji. Sagara menggenggam tangan istrinya dengan tangan kirinya, sementara tangan kanannya menggenggam tangan putranya. Dedi janji tidak akan pernah meninggalkan kalian. Kemanapun kita pergi kita akan bersama-sama. Selama. Nadira memandang wajah suaminya lekat. Kedatangan Nadira ke sini untuk memutus hubungan antara mereka. Tapi yang terjadi justru hubungan mereka terikat semakin kuat. Kehadiran Samudra telah memperkuat pernikahan mereka. Jauh di dalam hatinya pun, Nadira masih sangat-sangat mencintai Sagara. Ingin sekali kembali padanya dan memulai segalanya dari awal. Tapi, entahlah, ada banyak hal yang Nadira khawatirkan dan takutkan, yang tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Selesai dinner sekitar jam 7:30, mereka tiba di rumah Nadira. Mereka mengendarai satu mobil. Sagara duduk di depan bersama sopir, sedangkan di belakang Nadira duduk bersama Samudra yang duduk di kursi khusus anak. Samudra terlihat lebih ceria dan mulai banyak bicara dengan pancingan cerita fiktif Sagara yang melintasi Samudra mencari harta karun. Oh ya, Dedi pernah masuk ke dalam mulut paus. Wow, bagaimana rasanya di dalam mulut paus? Apakah bau? Iya, mulutnya sangat bau. Kenapa bau? Karena tidak pernah sikat gigi, jawab Sagara sambil tertawa, begitu juga Samudra yang cekikikan. Oke, mulai sekarang aku akan rajin sikat gigi supaya mulutku tidak bau seperti mulut paus, sorak Samudra dengan riang. Sagara turun dari mobil dan membukakan pintu untuk istri dan anaknya. Nadira menggendong Samudra turun dari mobil. Dedi, Samudra mengulurkan kedua tangannya minta digendong, aku senang Dedi pulang. Sekarang aku bisa memanggil Dedi seperti teman-temanku. Dediku. Sagara tersenyum, iya, sayang, kamu bisa memanggil Dedi sepuas kamu. Sini Dedi gendong. Sagara baru saja ingin menggendong putranya tapi tiba-tiba. Cucuku. Nadira dan Sagara sama-sama menoleh ke sumber suara itu. Begitu menyadari Prayoga yang datang,
Nadira langsung meningkatkan kewaspadaan dan memeluk erat putranya. Papa sedang apa di sini? Tanya Sagara. Cucuku, Papa ingin melihat cucu Papa. Nadira panik, mendadak ketakutan. Begitu juga Samudra tidak suka melihat kedatangan kakek tua itu. Kakek jahat. Aku tidak mau melihat kakek jahat. Pergi. Pergi. Samudra teriak pada Prayoga lalu melingkarkan tangan di leher Nadira. Momi, aku tidak suka kakek itu. Iya, sayang. Ayo kita masuk. Nadira buru-buru pergi dari sana. Bobby, kepala Bodi siap siaga mengawal Nadira masuk ke dalam rumah. Tak lupa menutup gerbang dan mengunci dari dalam. Bahu Sagara merosot lesu, memandangi istri dan anaknya yang sudah tak terlihat lagi. Cek, kenapa Nadira membawa cucuku pergi? Aku ingin melihatnya, Prayoga berdecak kesal. Perlahan Sagara mengalihkan perhatian pada papanya. Apa Papa tidak ingin melihatku bahagia? Sagara menatap papanya dengan air mata membayang di pelupuk mata. Aku sudah menantikan istri dan anakku selama 6 tahun. Tolong jangan hancurkan kebahagiaan kami.